Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi laayatan liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Shadaqallahul azim. Para hadirin rahimakumullah, sahabat al-khair dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita diberikannya kesehatan, diberikannya umur, sehingga kita pada bulan ini bertemu kembali di bulan Ramadan yang penuh rahmat, penuh berkah, dan penuh ampunan. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, yang mana maksudnya adalah Allah menyinggung atau menyebutkan orang-orang yang berakal, atau orang-orang yang cerdas, orang-orang yang punya hati yang bersih, orang-orang yang mempunyai perilaku sopan. Allah memberikan ciri-ciri bagaimana sifat orang yang berakal itu. Yang pertama ialah dia berzikir kepada Allah ketika duduk, ketika berdiri, dan ketika berbaring. Dalam hal apapun mereka berzikir selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah di antara ciri-ciri orang yang berakal. Kita sering melihat luar biasa keindahan alam, maka hendaklah kita selalu menanamkan atau mengucapkan zikir kepada Allah, yaitu dengan berzikir subhanallah atau masya Allah. Kemudian kita lagi melihat atau mendengar sesuatu yang tidak mengenakan bagi kita, suatu musibah misalnya, maka hendaklah kita terus juga berzikir kepada Allah dengan cara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kita lagi mendapatkan nikmat kepada Allah, maka kita hendaklah berzikir kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Nah, itulah merupakan zikir-zikir kepada Allah di setiap waktu, di setiap keadaan kita hendaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi zikir itu ada dua macam. Yang pertama adalah zikir lisan, yang mana sudah kita ketahui adalah zikir lisan itu adalah zikir yang diucapkan dengan lidah. Banyak sekali zikir-zikir yang diajarkan atau diteladankan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah zikir ketika hendak makan, zikir atau doa-doa yang kita diajarkan oleh Rasulullah ketika zikir masuk ke pasar. Bagaimana zikir ketika masuk ke pasar? Bagi pedagang misalnya, atau bagi orang-orang yang keluar dari rumah misalnya ingin ke pasar, apa zikirnya? Yaitu zikirnya adalah membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdi yuhyi wa yumitu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka barang siapa membaca zikir tadi, maka Allah akan mencatat baginya 1.000.000 kebaikan dan menghapus 1.000.000 kesalahan dan mengangkat kepadanya 1.000.000 derajat. Masya Allah. Itulah luar biasa zikir-zikir, yang mana zikir tadi hendaklah kita amalkan di setiap hari, di setiap waktu kita, yang sesuai dengan ajaran atau yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ketika duduk, berdiri, ataupun berbaring. Dan keluar rumah pun kita hendaklah berzikir kepada Allah. Di antaranya zikir yaitu bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Naik kendaraan kita berzikir lagi subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Jadi setiap waktu selama 24 jam maka ternilai atau ibadah atau amalan kita, perbuatan kita termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi zikir yang kedua adalah zikir hati,
yang mana hati kita atau jiwa kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi di tempat kerja kita, apapun yang terjadi di jalan-jalan atau menuju tempat kerja kita, kita melihat pemandangan yang indah, kita katakan subhanallah, masya Allah. Ketika kita melihat nikmat atau mendapatkan nikmat, mengucapkan alhamdulillah. Nah, banyak lagi zikir yang kita lakukan atau kita perbuat. Nah, hati kita selalu ingat, kita koneksikan hati kita dengan lidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar hidup kita itu mengandung berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, sahabat al khair dimanapun berada. Dan ada lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya, yang artinya setiap sesuatu atau ada pembersihnya. Adapun pembersih jiwa, pembersih hati itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita diajarkan oleh Rasulullah bagaimana kita agar berzikir dan membersihkan hati kita. Sahabat al-khair dimanapun berada, semoga kultum yang singkat ini memberikan manfaat kepada sahabat al-khair semua, dan bermanfaat juga bagi saya pribadi, ulun pribadi. Salah khilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.